Jangan takut berorganisasi, mulai aja gitu. Gak usah ngikutin standarisasi, masuk kuliah, belajar, ngerjain tugas, lulus, wisuda gitu. Berani memulai hal-hal baru gitu. Tapi pilih organisasi yang jangan rapat gitu. Kuliah sambil berbisnis itu gak sulit kok. Yang sulit itu adalah menjaga motivasi. Jadi gini, bagi teman-teman yang mau mulai bisnis, nggak harus kita punya modal besar untuk bisa mulai. Halo Tia dan Polmed, kembali lagi di acara yang tentunya kita nantikan, podcast Format Kita, informasi cermat kita. Nah teman-teman, hari ini tema kita sangat menarik nih, yaitu kuliah bisnis versus kuliah organisasi. Dengan saya Anastasia Pardede sebagai host hari ini. Nah di samping saya udah ada dua kakak-kakak cantik nih, ada Kak Zul dan Kak Dea. Halo Kak Zul. Hai. Halo Kak Dea. Gimana nih Kak, kabar kakak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Nah, biar teman podcast kita lebih mengenal lagi, boleh dong perkenalan singkatnya dari kakak sekalian? Hai guys, perkenalkan nama aku Zul Sandi Wong dari jurusan akuntansi. Di sini sebagai narasumber kuliah organisasi. Halo semua, nama saya Dea Aulia dari program studi manajemen bisnis. Saya di sini akan membawakan sebagai narasumber kuliah bisnis. Oke, kuliah bisnis versus kuliah organisasi. Mulai dari Kak Dea ini, kuliah sambil berbisnis. Kalau boleh tahu, mulai kapan nih Kak Dea berbisnis? Saya mulai bisnis itu ketika semester 3. Masih semester 3. Itu bisnis apa ya Kak? Di situ sebenarnya kami dapat tugas dari dosen mata kuliah manajemen pemasaran dan kewirausahaan. Di situ kami disuruh berbisnis dan saya memilih bisnis jualan cemilan. Kalau Kak Zul nih, kuliah sambil organisasi. Sekarang Kak Zul aktif di organisasi apa ya Kak? Ada 2 organisasi, satu UKM Linguist Public Speaking, terus kedua ada HPS Akuntansi Divisi Kominfo. Kalau boleh tahu di IPS itu menjabat sebagai apa Kak? Dari Ketua Umum periode 2023-2024. Oke. Mengenal lebih lanjut tentang bisnis kakak ini, kalau boleh tahu produk dari jualan kakak apa? Di sini izin menyebutkan produk yang saya jual itu mulai dari makanan pedas hingga makanan manis. Yang saya jual tuh ada cilok, ada risol, risol pedas, risol gayung, terus ada juga banana roll, ada pisang coklat, dan juga ada roll crepes juga. Berarti itu kakak jualannya di sekitar kampus atau gimana Kak? Untuk selama ini saya jualan masih di sekitar kampus saja. Mengenal lebih lanjut tentang Kak Zul ini, menjabat sebagai ketua IPS sekarang ya Kak. Kalau boleh tahu gimana nih perjuangan kakak sampai bisa menjadi ketua IPS sekarang? Oh iya, pertama pas masuk itu semester 1 itu jadi member. Kemudian tahun semester 3 itu jadi BBH, jadi Head of Storytelling Musician. Kemudian ini semester 5 tahun 2023 menjabat sebagai ketua. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya dilihat kayak gampang gitu ya Pak. Cuman kalau misalnya saya pribadi mulainya butuh perubahan. Jadi perubahannya itu dari saya sendiri. Saya tipikal orang yang lembek gitu, kayak terenyuh di tubuh dana. Di sini saya sebagai pemimpin. Nah, saya dipaksa untuk menjadi orang yang tegas, menjadi orang yang dapat mengambil keputusan, menjadi orang yang harus dapat menerima risiko, gitu, dengan segala kesibukan yang ada. Yang kalau misalnya orang lain nggak tuh kayak gampang, cuman di diri saya sendiri memang agak sulit. Cuman saya nyaman melakukannya karena memang ini sesuatu yang saya sukai. Jadi kalau boleh tahu nih, berbisnis dan berorganisasi, apakah itu menyita waktu kalian selama kuliah? Kalau boleh tahu bagaimana nih cara kakak membagi waktu antara kuliah dengan berbisnis dan antara kuliah dengan berorganisasi? Mungkin boleh dari Kak Dea? Kalau saya yang kuliah sambil berbisnis ini, ketika kuliah kita setengah hari, jadi saya memanfaatkan waktu
saya pribadi adalah anak kos ya, dimana pastinya nggak ada kegiatan selain kuliah. Jadi saya memutuskan untuk berbisnis untuk mengisi waktu luang. Terus alasan saya juga mau bisnis ini karena memang saya ingin membangun bisnis dari nol gitu, bisa dibilang. Kita sudah berkuliah dengan materi-materi bisnis yang kita dapat dari dosen-dosen, dan kebanyakan orang mungkin akan belajar dulu mengumpulkan ilmu dengan lebih banyak gitu ilmu baru mulai bisnis. Tapi saya lebih ke coba aja dulu gitu. Dengan ilmu yang sedikit ini saya mencoba membangun bisnis kecil, dan cara membagi waktunya itu tadi, saya tidak ada kegiatan selain berkuliah, makanya saya mengisi waktu luang saya dengan mulai bisnis kecil ini itu. Biasanya sepulang kuliah saya mulai itu prepare untuk, saya kebetulan saya produksi sendiri, saya juga udah prepare sebelum kuliah, saya prepare untuk produksi, kemudian saya buat waktu untuk istirahat. Setelah itu saya selesai produksi baru saya kuliah. Kemudian kami kuliahnya berapa jam sore ya, jadi paginya itu pagi hari waktu produksi, dan sore harinya itu kuliah sambil jualan di masakan produk. Oke, berarti tidak mengganggu jam perkuliahan ya Kak? Ya, selama ini tidak kuliah. Kalau dari Kak Zul nih, apakah rapat-rapat dari organisasi mengganggu perkuliahan atau gimana nih Kak? Jujur saja nggak ganggu, karena satu di organisasi UKM Public Speaking kita kan ada namanya weekly meeting. Jadi sesi itu kita kayak ada pertemuan ini hari Sabtu. Nah kita kan kuliahnya dari Senin sampai Jumat. Nah hari Sabtunya itu kosong. Terus kalau misalnya untuk mengatur itu kan, bagi saya ya, kalau misalnya kuliah itu kewajiban, terus organisasi itu sunat gitu. Jadi kalau misalnya dilakukan itu ada beberapa benefit yang kita dapat. Cuman di samping itu saya harus mengutamakan itu kuliah saya dulu, baru kemudian organisasi. Tapi bukan berarti saya meninggalkan tanggung jawab saya yang ada di organisasi. Tapi tetap namanya ada wakil kan. Nah, ada juga beberapa BPH atau anggota yang lain. Nah, kita bisa ngasih arahan ke mereka. Mungkin kita bisa chat atau telepon gitu. Nah, jadi kewajiban-kewajiban kita yang ada di organisasi itu nggak tertinggal gitu dengan adanya pendidikan. Ataupun pendidikan kita nggak akan terganggu dengan adanya organisasi gitu. Kalau misalnya dari HMPS kan saya kominfo nih. Di situ bagian ngedit, Instagram, mengatur apa informasi segala macam itu tidak terlalu mengganggu, karena saya bisa melakukan itu dari handphone gitu, karena mengedit dari handphone, dan jadi nggak harus kumpul di kampus gitu, enggak. Oke, berarti teman-teman nih bahwa sambil berorganisasi, sambil berbisnis juga tidak mengganggu perkuliahan kita ya berarti. Mungkin dari Kak Dea, pendapatan dari kakak selama berbisnis apakah memang membantu perkuliahan atau gimana Kak? Makanya sampai sekarang bisa berlanjut. Saya mau jujur ya, alasan saya berbisnis itu juga mungkin karena ya kekurangan uang jajan ya gitu Kak, bisa dibilang untuk mencari uang tambahan gitu. Jadi benefit dari saya jual itu memang nggak terlalu besar, tapi mungkin cukup gitu untuk membantu saya selama berkuliah, cukup untuk ongkos transport, untuk jajan juga halal bisa membantu saya dalam kuliah ini. Bagus sekali sih bisnis saya ini, walaupun bisnis saya masih dibilang kecil ya kan, tapi sejauh ini saya bersyukur dan itu bisa membantu saya. Oke, kalau Kak Zul nih, ketika tadi memang tidak mengganggu perkuliahan, pernah nggak nih Kak, ada masa di mana dalam suatu waktu itu organisasi dan kuliah itu bertabrakan gitu. Jadi yang mana nih prioritas kakak? Ya, kuliah. Karena seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya kuliah itu kewajiban, terus organisasi itu sunnah. Nah, yang harus kita lakukan dulu kan kewajiban dulu nih. Jadi kalau misalnya organisasi itu, mungkin ketika banyak tugas nih, nah padahal hari ini harus ada pertemuan gitu. Jadi saya kayak, itulah mungkin adanya wakil. Jadi saya kayak komunikasi sama wakil kayak, ya gini ya, jadi organisasi itu nggak tertinggal gitu, jadi tetap berjalan, sementara tugas juga tetap saya kerjakan gitu, jadi tidak ada mengganggu keduanya, nggak ada yang ketinggalan gitu lah. Oke, teman-teman kita sama-sama tahu nih, di dalam organisasi dan berbisnis itu sama-sama ada kepemimpinan, walaupun bukan orang lain yang kita pimpin mungkin, tapi diri kita sendiri. Nah, bagaimana nih cara kakak Zul dan Kak Dea menerapkan kepemimpinan dalam konteks organisasi dan bisnis?
Mungkin dari organisasi dulu lah ya. Jadi di organisasi ini ada 3 gaya kepemimpinan. Yang pertama autokratis, kemudian demokrasi, kemudian ada kepemimpinan bebas. Nah, yang saya pakai di organisasi ini demokrasi, karena yang autokratis itu di mana seorang pemimpin itu ngambil keputusannya sendiri, nggak mementingkan yang bawahannya gitu. Jadi dia ngambil keputusan itu ada tujuan pribadinya gitu. Jadi istilahnya egois gitulah. Nah, kalau misalnya dia demokratis, dia itu kayak dia mengumpulkan segala informasi-informasi dari bawahannya gitu, mengumpulkan segala keputusan-keputusan. Nah, dipertimbangkan, kemudian yang menentukan gitu. Dia ngambil opini-opini dari bawahannya, kemudian yang memutuskan gitu. Kemudian yang ketiga itu kan gaya bebas. Nah, gaya bebas ini nggak bisa kita pakai karena sama aja kayak nggak pemimpin. Kenapa? Karena gaya bebas ini dia gini, dia cuman pemimpin itu sebagai kayak cuman kita lihat aja dia sebagai pemimpin, cuman nggak ada kontribusinya ke dalam organisasi itu. Contohnya ada acara, udah kalian aja ngerjain gitu, udah terserah bebas gitu. Atau dia nggak ada kasih kontribusi ke dalam apa yang kalian lagi lakuin ini, kayak dalam organisasi, dalam keputusan, udah bebas gitu aja. Jadi nggak ada ngambil keputusan, dia nyerahin semuanya ke bawahannya. Nah, gaya yang saya pakai itu yang demokratis. Nah, semisal dalam grup nih, ini sering nih ada kayak perbedaan opini, itu kadang orang sampai kayak bergaduh segala macam, gak enakan gitu. Nah, di situ kayak bilang sama mereka itu harus ada komunikasi gitu. Nah, nanti kayak misalnya beda pendapat ini nanti digabungin di situ. Nah, hasilnya saya ambil gitu. Tapi saya harus dengar opini mereka gitu. Saya nggak ngambil keputusan sendiri, ada pertimbangannya gitu. Oke, berarti kalau dari yang organisasi ini prinsip kepemimpinan yang demokrasi. Jadi gimana nih kalau dari Kak Dea? Kan kalau berbisnis ini kakak bilang tadi sendiri ya, masih usaha sendiri. Jadi kalau kakak ini model kepemimpinannya seperti apa yang kakak terapkan di dalam diri kakak? Saya menerapkan mungkin yang dalam manajemen itu ada yang namanya POAC ya Kak. Planning, controlling, actuating, sama planning, organisasi, actuating, dan controlling. Keempat itu yang jadi dasar kepemimpinan saya. Mulai dari planning, saya melakukan planning itu sendiri. Organizing itu saya mengorganisasi sendiri, mulai dari produksi, manajemen keuangannya, mulai dari pemasaran, itu kan saya yang mendapat sendiri. Di situ saya yang mengatur metode-metode apa yang saya buat, saya lakukan untuk mulai dari produksi sampai pemasarannya. Kemudian actuating, saya juga yang action, saya juga yang membeli produk sendiri, saya yang memberi bahan, terus saya yang produksi, saya yang masak sendiri. Jadi actionnya itu saya selalu berpatokan dari ilmu-ilmu itu. Dan yang terakhir controlling, saya juga yang mengontrol seluruh bisnis yang saya jalankan. Dan kebetulan saya juga selama ini selalu ada partner Kak, selalu ada teman saya yang bantu saya untuk berjualan gitu. Jadi saya dari rekan saya ini, saya berusaha, saya bisa dibilang saya sebagai pemimpinnya gitu Kak, saya membantu dia juga. Jadi saya selalu menerapkan 4 elemen ini, mulai dari perencanaan sampai controlling ini gitu. Jadi menurut saya, kalau saya bisa belajar dari keempat elemen ini, dari planning sampai controlling, itu sudah mampu membuat saya, maksudnya itu bisa menjadi bangun bisnis saya gitu. Saya berpatokan pada begitu. Berarti pelajaran-pelajaran dari kampus juga diterapkan ya di dalam bisnis kakak? Iya, saya kebanyakan memang pelajaran yang diberikan oleh dosen, tips and trick dari dosen itu juga motivasi dari dosen itu sedikit banyaknya pengaruh untuk saya Kak. Banyak sekali memberikan motivasi, memberikan manfaat, memberikan dorongan saya untuk mulai bisnis ini. Jadi saya terima kasih juga kepada dosen-dosen saya, khususnya dosen kewirausahaan dan dosen manajemen pemasaran saya yang udah buat saya untuk tergerak untuk melakukan bisnis sejauh ini. Mereka memberikan banyak sekali motivasi, juga cerita-cerita mereka yang sangat inspirasi Kak. Oke, mungkin Kak Zul ataupun Kak Dia pernah mengalami masa-masa terberat ketika berbisnis ataupun berorganisasi. Boleh diceritakan sedikit pengalamannya Kak, dan bagaimana cara kakak menyelesaikan masalah tersebut? Betul. Jadi masa-masa tersulit itu adalah masa-masa di mana belum membangun komunikasi yang baik antara satu sama lain. Jadi pada saat itu ada banyak konflik, ada banyak perbedaan pendapat di mana kita ngerasa kayak sama pemimpin itu, sama atasan kita atau sama kajib kita itu
ada cekcok gitu lah. Jadi setiap apapun pekerjaan yang dikasih ke kita itu kita ngerjainnya nggak dari hati gitu, bener-bener kemarahan, digomco atau segala macam. Nah di situ itu terjadi itu karena nggak adanya komunikasi yang baik. Nah disitulah, padahal dalam hati kayak udah fix udah lah, mau keluar aja, udah lah nggak cocok di sini gitu, dan dari menyerah. Padahal udah sejauh ini gitu. Nah minta saran dari teman-teman, gimana yang mau keluar aja segala macam. Nah dikasih pertimbangan lah. Jadi pada saat itu diomor lah rapat. Nah disitulah dikeluarin unek-unek semua yang udah di hati itu dikeluarin semua. Jadi kayak lega gitu kan. Nah jadi kita pun komunikasi yang baik itu sama adik kita mungkin dan bicara gini, seharusnya gini, jangan gini lah, nggak boleh gini juga gitu. Nah jadi kayak tukar pikiran gitu. Jadi mau gak mau pun dia udah damai di komunikasi yang baik. Dan ketika kita ngerjain misalnya disuruh kerjain ini, kerjain flyer gitu, kerjain spanduk gitu. Jadi kayak udah lempeng aja gitu, nggak kayak kok aku terus ya kok kayak gini ya gitu, enggak. Karena orang kita pun sama orang lawan komunikasi kita ini ya komunikasinya baik gitu. Makanya jadi masa tersulit itu beda pendapat itu, jadi setiap ada kerjaan kayak bodoh gitu terus, atau kayak ih kok kayak gini ya, harusnya nggak kayak gini gitu. Jadi pas sudah ada komunikasi baik, nah jadi lempeng aja gitu, jadi enak aja kerjanya. Jules edit ini, edit gitu, Jules gini ini, ya udah kerjain aja gitu, enak gitu. Oke, kalau dari Kak Dia nih, pernah nggak Kak berada di titik masa atau masa terberat ketika Kakak berbisnis? Dalam bisnis yang saya lakukan selama ini, saya kan berpartner nih Kak, berarti ada naik turun yang semangat tuh Kak dalam berbisnis. Itulah yang sebenarnya yang jadi masalah untuk kami itu saya, karena itu menjaga semangat itu Kak, supaya tetap semangat itu berbisnis. Karena memang sulit Kak, apalagi ketika ada banyak tugas dari kampus, itu nanti bakal sulit tuh untuk tetap menjaga semangat. Jadi intinya dalam berbisnis itu tadi jaga semangat sih Kak, konsisten dan tetap semangat dalam berbisnis. Itu sih yang susah, itu yang selalu jadi masalahnya. Makanya saya selalu berusaha untuk tetap menjaga semangat saya supaya tetap konsisten. Berarti kita sama-sama tahu nih teman-teman bahwa komunikasi itu sangat penting baik di dalam organisasi maupun dalam bisnis. Mungkin dari Kak Zul atau Kak Dea ada nggak gaya komunikasi khusus yang diterapkan di dalam bisnis atau organisasi kalian? Mungkin dari Kak Dea. Gaya komunikasi khusus dalam bisnis sebenarnya nggak ada ya Kak. Cuman dalam marketing mungkin saya sebagai ada bisnis itu ada. Marketing yang biasanya kita harus mampu bisa mengelola komunikasi kita gitu Kak. Yang bisa menarik perhatian para calon customer gitu Kak. Itu bisa dilakukan secara langsung, word of mouth ataupun di melalui sosial media. Jadi marketingnya itu menggunakan bahasa yang menarik, bahasanya yang bisa menarik perhatian gitu, yang bisa menarik perhatian pelanggan untuk tertarik membeli produk kita. Dan sih Kalau dari Kak Zul nih, ada nggak gaya komunikasi khusus yang Kakak terapkan di organisasi? sama kayak Kak Del tadi itu nggak ada, kalau khusus tuh nggak ada. Cuman kalau misalnya dia dalam organisasi ini kan kita bukan pribadi ya, ada beberapa orang di dalamnya. Nah, ya di sinilah kita berusaha untuk membangun kedekatan gitu. Nah, saya sebagai pemimpin pun harus mendengarkan apa-apa yang mereka katakan, ide-ide mereka gitu. Saya nggak bisa sendiri karena kita kan kerja sama yang namanya. Nah, itu tadi komunikasi demokratis namanya. Jadi saya mendengarkan opini mereka. Nah, itu kan ada perbedaan-perbedaan. Nah, di situ saya menetapkan yang mana ini yang harus diambil gitu. Tapi nggak menetapkan sendiri. Saya harus punya komunikasi yang baik sama mereka. Setelah saya menerima ide mereka, setelah mereka pun punya kayak masalah, saya harus terima gitu. Karena kan udah resiko ya. Nah, dari keputusan ini pun, apapun nanti masalahnya, apapun resikonya, ya tanggung sama-sama gitu. Karena kalau misalnya gini, kita menentukan keputusan itu sendiri, sementara kan dengan yang lain, nggak ada komunikasi sama yang lain gitu, nggak bagus komunikasinya. Nah, kita pasti kerja sendiri jadinya. Nah, hasilnya itu pasti jauh dari kata bagus. Sementara kalau misalnya kita kerjainnya bareng-bareng sama anggota mungkin bawahan itu, kalau misalnya kita kerjain bareng-bareng itu pasti sih lebih bagus. Karena kita tahu di Indonesia itu nggak bakal bisa merdeka kalau misalnya nggak ada persatuan atau kerjasama. Nah, terus itu kerjasama itu penting. Nah, kerjasama itu bisa dilakukan dengan adanya komunikasi, tapi nggak ada komunikasi khusus. Pokoknya kalau misalnya dibilang ya komunikasi demokratis sama kayak Indonesia gitu kan.
Berarti komunikasi itu sangat-sangat penting ya teman-teman di dalam organisasi maupun dalam berbisnis. Mungkin kalau dalam berbisnis kak ada nggak pelajaran-pelajaran yang kakak dapatkan di perkuliahan terus kakak terapkan di bisnis kakak? Kalau boleh saya menjelaskan spesifiknya mata kuliahnya, sebenarnya ada banyak kak. Mulai dari dasar-dasar bisnis, terus itu akuntansi, terus ada manajemen pemasaran, ada pemasaran digital, sampai kewirausahaan. Semua yang sangat saya pelajari, itulah yang mungkin lebih besar memberikan pelajaran untuk saya gitu kak. Mulai dari dasar-dasar bisnis, mulai dari bagaimana cara kita mengetahui apa itu bisnis, terus dari akuntansi kita bisa mengelola keuangan, terus dari kewirausahaan dan manajemen pemasaran bisa kita diajari bagaimana cara membuat bisnis yang bagus itu, mulai dari bisnis brandnya hingga pemasarannya. Kalau pemasaran digital lebih kayak ke digitalisasi untuk pemasaran. Kayak kita ini dalam berbisnis juga nggak boleh gaptek gitu kak. Kita dalam berbisnis juga harus ikut perkembangan zaman gitu. Makanya penerapan pemasaran digital, apalagi sekarang ini serba digital ya kan kak, itu penting sekali gitu. Makanya itulah selama ini yang saya kuliah selama 4 semester, mata kuliah itu yang memberikan dampak besar ataupun memberikan banyak pelajaran untuk saya bisnis. Oke, berarti mau tanya nih, ada nggak yang Kak Zul atau Kak Dia dapatkan dari bisnis ataupun dari organisasi yang tidak didapatkan selama di kuliah? Ada, kalau misalnya saya pribadi banyak. Kan kalau misalnya di KMPS nih, saya di divisi Kominfo. Nah kalau Kominfo itu kan memberikan informasi gitu, bikin flyer, spanduk, undangan segala macam. Nah dulu pas saya misalnya belum gabung di divisi Kominfo itu nggak tahu sama sekali tuh. Dulu pikiran kayak ini pasti susah, ini berat gitu. Nah pas saya udah terjun langsung ke lapangan tuh kayak gampang aja gitu. Kayak contohnya bikin name-tag, itu udah bisa nggak desain sendiri, bikin flyer, bikin undangan, spanduk, kadang pun ya gampang aja. Editing video, mungkin menurut saya ini pasti ini susah nih kalau misalnya ngeditnya. Nah padahal ketika udah terjun gampang. Sementara itu nggak dapat saya dapatkan di dunia perkuliahan atau di kelas juga nggak dapet. Dapatnya dari organisasi. Nah terus di public speaking nih, timing public speaking. Kalau misalnya kita diajarin nih di kelas kan, itu kan cuma teori. Sementara antara teori dan praktik itu jauh beda gitu. Kalau misalnya kita belajar di teorinya gampang, belum tentu praktiknya mudah. Nah di UKM English Public Speaking ini, di mana kita diajari cara berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Nah karena ada beberapa orang yang introvert itu kan mungkin komunikasinya kurang nih sama orang lain. Yang nggak punya teman, sementara kita ini hidup kan sosial ya, sosial. Kita butuh orang lain gitu, orang sosial. Nah, jadi saya pun ketika punya komunikasi yang baik sama orang, informasi-informasi itu lebih cepat datang ke saya gitu ya. Saya pun bisa berkomunikasi yang baik dengan dosen. Kadang dosen ini nggak sopan, ini nggak apa, masa siswa gini-gini ha. Saya dapat tuh pelajaran bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan dosen, bertutur kata yang baik dengan dosen, itu dapat dari organisasi. Mungkin di kelas dapat cuma sekilas aja gitu, nggak luas gitu. Nah kemudian kalau misalnya bahasa Inggris di kelas itu kan ini ya ada beberapa SKS doang, kadang cuma 2 gitu. Nah kalau misalnya di bahasa Inggris ini nanti belajar speech. Kalau misalnya di kelas itu kan paling grammar segala macam, tesis. Kalau misalnya di organisasi itu ada speech, ada storytelling, ada debate, ada newscasting. Nah, saya belajar banyak, sedikit banyaknya pasti ada mengetahui mengenai ilmu-ilmu itu, ilmu gimana cara biar bisa bawain speech dengan bagus, gimana cara berstorytelling yang bagus. Nah, di situ saya dapat ilmu gitu, ilmu komunikasi yang nggak saya dapat di kelas gitu. Dan juga di dalam ini organisasi itu kan saya sebagai pemimpin gitu harus bisa ngambil keputusan. Nah di sini saya belajar menanggung resiko. Dalam keputusan apa yang saya ambil tuh saya harus menanggung resikonya. Resiko gitu. Kalau misalnya di kelas kan enggak tuh, kita nggak diajarin nggak ada resiko mungkin. Kalau misalnya kita nggak ikut organisasi, mungkin dibilang di zona nyaman ya. Kalau misalnya ikut organisasi kan kayak udah keluar dari zona nyaman kita, lebih beraktivitasnya lebih banyak, waktu bermainnya lebih sedikit. Nah di situ jadi tantangan tuh. Nah saya juga ada ini ilmu kepemimpinan yang nggak dapat dari dari kelas. Itu banyak sekali, mungkin nggak bisa dipaparin satu-satu. Cuman ya itu mengambil keputusan, risiko, itu belajar, dan cara memimpin juga. Gimana cara memimpin yang memang kita mendengarkan dari anggota-anggota kita.
jangan egois, itu ada tuh gimana cara, misalnya nih yang ini bermasalah sama ini, gimana cara nyatuin mereka biar misalnya nggak ada konflik gitu, gimana komunikasi yang bagus, itu kita ajarin. Nah terus kemudian yang paling susah itu bukan memimpin mereka tapi memimpin diri kita sendiri, kayak on time gitu. Karena misalnya saya suruh nih orang mereka on time ya ini segala macam, tapi saya sendiri datang terlambat. Nah di situ saya belajar memimpin diri saya harus lebih cepat dari mereka gitu, karena saya sebagai bukan apa ya, panutan lah. Kalau misalnya suatu organisasi itu, kalau misalnya pemimpinnya nggak bagus, organisasinya belum tentu bagus gitu. Tapi kalau misalnya pemimpinnya nggak cepat, bagus segala macam, pasti itu anggotanya mau nggak mau ikut dorong, karena kayak udah peraturan kan dari sebelumnya tuh. Nah itu di kelas tuh nggak dapet, yang dapetnya di organisasi, karena di kelas kan belajar standarisasi ya belajar, habis itu ngerjain tugas pulang gitu kan, dan mungkin kerja kelompok. Cuman kalau misalnya sini lebih menyita lebih banyak waktu, nah jadi waktu itu berguna. Biasanya saya menggunakan waktu yang mungkin untuk main sosial media, overthinking segala macam itu berkurang, dikurangi ya udah beraktivitas di kampus gitu, lebih asik gitu. Oke, kalau dari Kak Dia nih, ada nggak pengalaman yang memang kakak dapatkan di bisnis tapi nggak kakak dapatkan selama di kuliah? Ada banyak juga sebenarnya Kak. Yang paling utama itu sebenarnya untuk melatih mental Kak. Melatih mental. Di mana kita belajar ya, udah belajar bisnis di kelas, belajar materi-materi bagaimana perencanaan bisnis, bagaimana produksi, bagaimana pengelolaan keuangan, bagaimana pemasarannya gitu. Dan kita biasanya di dalam kelas itu nggak ada yang nggak 100% praktikumnya, semua praktik gitu Kak. Jadi penerapannya itu di bisnis itu yang kita bangun. Di situ melatih mental sekali Kak, karena memang di saat orang-orang lain hanya belajar di kelas menerima materi, kita di situ berani action gitu Kak. Dan nggak banyak orang yang berani gitu kan Kak, karena mereka tahu gitu. Karena biasanya mereka itu akan bingung mulai dari mana bisnis itu. Kadang ada orang yang punya modal, tapi dia tidak punya ide. Ada punya ide, tapi dia nggak berani action kayak gitu. Jadi mental itu sebenarnya dengan bisnis, mental saya terlatih Kak. Itu sih, saya bisa punya banyak teman karena bisnis itu, punya lebih banyak relasi gitu. Jadi dengan berbisnis itu mungkin mental saya lebih terlatih, saya jadi lebih berani untuk berjualan, memasarkan produk. Itu kan kayak bukan sekedar kita memasarkan sosial media itu nggak cukup Pak. Jadi kita apalagi kalau jualan di kampus langsung kayak menawarkan dagangan ke teman-teman gitu, nggak banyak gitu Kak yang mau gitu. Kemudian nggak banyak yang berani gitu kan Kak untuk jualan, punya rata tegang bisa dibilang, ataupun malu ataupun gengsi gitu Kak. Mungkin teman sebagian dari kita itu tadi punya ide dan nggak berani action, atau punya ide dan nggak punya modal. Tapi sebenarnya kita bisa survive Pak dengan kalau kita memang udah berani, tidak punya mental tadi. Mau modal kita kecil, mau ide kita itu biasa aja, asalkan kita berani gitu kan untuk mulai, itu bisa terjadi tuh, bisa terjalankan ide-ide itu. Saya sebenarnya saya sendiri pribadi bisnis yang saya jalankan itu nggak yang bisnis besar, cuman dalam pikiran saya berani aja dulu untuk nyoba. Apapun kalau bisa, ada banyak sekali ide di kepala saya ini Kak. Kalau bisa dengan sedikitnya modal yang saya punya, dengan modal materi ataupun modal pelajaran yang saya dapatkan di kelas, itu saya terapkan itu. Saya coba untuk berbisnis itu tadi gitu, berjualan. Terus sambil belajar juga Kak, sambil belajar juga dari luar. Karena nggak semua ilmu bisnis itu didapatkan di kelas gitu kan. Jadi kita dari langsung praktik langsung kita tahu gitu, kita tahu bagaimana pasar gitu, bagaimana target market, bagaimana segmen pasar gitu. Karena selama ini di materi-materi ataupun pembelajaran di kelas cuma materi aja gitu, cerita-cerita cuma teori, cerita-cerita dari dosen ya, karena kita cuma mendengar cerita-cerita mereka doang gitu, kita nggak action gitu. Jadi makanya dengan berbisnis ini kita tahu gitu bagaimana rasanya berbisnis, bagaimana sih, bener nggak sih apa yang dibilang dosen gitu, bener nggak sih cerita dosen ini gitu. Ternyata setelah saya lakukan gitu kan, sedikit banyaknya yang dibilang kata dosen itu benar adanya gitu Kak. Makanya ketika kita nggak tahu apa yang dirasakan dosen itu, maksudnya kita cuma mendengar cerita dosen, kita nggak tahu gitu bagaimana perjalanan mereka. Jadi kita cuma kebanyakan orang
penasaran gitu Kak, penasaran dan nggak berani action. Jadi saya itu tadi Kak, dengan action mental dari keberanian saya terlatih gitu Kak. Itu sih yang saya dapatkan. Saya jadi lebih berani gitu Kak. Kalau dari Kak Zul atau Kak Din, pernah nggak mengikuti lomba gitu yang mewakili organisasi atau lomba bisnis gitu Kak? Mungkin bisa diceritakan kalau ada. Kalau misalnya ini aku pernah, cuman bukan pas kuliah, dulu pas SMA. Jadi pas SMA itu dari OSIS. Dulu kebetulan pas SMA ketua OSIS kan. Jadi waktu itu ada lomba pidato. Pidato itu kayak ke kesempatan gitulah. Jadi anak sekolah itu tanding. Jadi bantu lomba pidato ya menang gitu. Menang pun walaupun mungkin bukan juara satu, cuman ya ada hasilnya gitu. Kalau tadi pernah nggak mengikuti lomba bisnis atau mengikuti program kewirausahaan gitu Kak? Kalau untuk sekarang, saya kemarin sempat juga daftar kegiatan PW di kampus ini yang diadakan di Polmed, di mana jika kita lulus itu, maka kita akan mendapatkan pendanaan dari kampus. Saya dan teman saya karena itu tim, jadi saya dan teman saya itu ikut kegiatan PW itu Kak. Dan sampai sekarang belum ada pengumuman sih Kak, masih aktif ya. Karena saya sebelumnya belum pernah Kak, karena mungkin kurang informasi juga mengenai kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi baru kegiatan PW itu masih yang pertama kali saya ikuti. Pertanyaan terakhir nih, motivasi apa yang menjadi motivasi Kak Zul ataupun Kak Dea bisa mencapai titik ini? Aduh, saya motivasi saya sampai di titik sekarang ini karena gini, saya itu harus mencoba gitu, harus berani mencoba apapun yang udah saya pelajari. Saya orangnya sangat penasaran ya, sangat ingin tahu tentang sesuatu. Jadi di kepala saya ini ada banyak sekali ide gitu, yang membuat saya ingin sampai tahap sekarang itu karena saya pengen sukses dengan jalur apa yang saya dengan jalur sekarang ini di kuliah bisnis ini. Memang gak selalu kita sukses dengan jurusan sekarang, jurusan apa yang sekarang kita lalui ini. Tapi saya kalau bisa orientasi saya itu saya jadi seorang pebisnis gitu Kak. Makanya sekarang ini saya lagi berusaha untuk merintis bisnis supaya nantinya saya bisa jadi pebisnis besar gitu. Karena semuanya itu pasti dimulai dari kecil kan Kak, dari hal-hal kecil. Makanya sekarang ini saya harus mulai gitu Kak. Saya harus selalu pacu semangat, harus mulai sekarang. Karena kalau nggak sekarang, kapan lagi gitu. Iya Kak, jadi saya nggak mau melewati kesempatan apapun karena waktu nggak bisa diulang Kak. Karena akan banyak hal yang terlewatkan ketika kita nggak mulai dari sekarang. Sikat. Ya, kalau dari Kak Zul, Kalau dari aku gabung HMPS itu karena memang tahu ilmu-ilmu baru gitu. Memang aku dapat ilmu gitu yang memang sebelumnya aku nggak dapat. Cuman untuk di English Public Speaking, dulu tuh aku les 1 tahun. Nah di situ udah bisa speaking English kan, ya udah cukup bagus. Nah kemudian di kuliah itu jurusan akuntansi. Nah minim sekali itu belajar bahasa Inggris kan minim nih. Nah gimana tuh kalau misalnya bahasa Inggris nih, itu kalau misalnya nggak kita latih terus itu bakal hilang sendiri gitu. Jadi kalau misalnya aku diem aja, ya bahasa Inggrisnya bakal hilang. Yang sebelumnya aku udah tahu itu bakal hilang. Nah di sini gimana ya biar tetap tahan? Nah gabunglah ke UKM English Public Speaking. Nah di sini belajar bahasa Inggris, jadi otomatis bahasa Inggris itu nggak hilang. Karena mau nggak mau ya harus berbahasa Inggris gitu kan. Karena kita tahu sama-sama kalau misalnya bahasa Inggris itu penting ya. Terus motivasi dari pemimpin itu gini. Dulu saya tuh di bawahan nih. Itu banyak sekali kayak ini kok kayak gini ya, ini kok kayak gini. Sementara itu nggak bisa komen. Kenapa? Karena saya di bawahan. Sementara kita ngasih opini ke pemimpin itu belum tentu didengarin. Nah, gimana ya ngasih perubahan gini? Nah, itulah jadi pemimpin. Jadi saya mau membawa perubahan nih di UKM FPS. Jadi saya nggak udah buat beberapa proja yang nanti ke depan akan dilakukan itu kayak aku harus begini, gitu, harus tegas gitu. Karena jujur aja di dalam organisasi yang saya jalan tuh kayak mereka menganggap sepele gitu. Sepele kayak misalnya datang itu tanpa informasi. Nah di sini misalnya mereka nggak datang, maksudnya nggak datang tanpa informasi,
ada beberapa kali misalnya dia udah nggak datang nih, udah 2 minggu, habis itu datang lagi, dia sudah nggak ada merasa bersalah. Nah ini sepele nih gitu. Dan sini saya mau buat perubahan. Kalau misalnya dia 3 kali nggak ada informasi kena SP, kalau misalnya dia nggak mau mengikuti peraturan yang udah kami buat, itu dia akan di kick gitu atau dikeluarkan dari grup, nggak bisa dapat sertifikat untuk anggotaan, nggak bisa dapat sertifikat surat aktif gitu. Nah sementara kan itu mereka butuh itu, makanya mereka masuk. Sebagian besar karena pengen ada sertifikat makanya mau masuk ke organisasi, ya kan? Nah di situ saya harus tegas gitu. Saya mau bawa perubahan gitu. Mungkin ya perubahannya tidak terlalu besar, cuman berpengaruh gitu. Jadi saya mau menjaga nama baik UKM yang saya bawa sekarang gitu. Biar member-member itu nggak sepele gitu. Karena kan misalnya dia nggak datang nih, tapi nggak ada informasi, itu kan berarti dia nggak menghormati gitu. Nah sementara nanti orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang tidak menghormati, itu akan saya kick itu. Jadi motivasi saya buat jadi pemimpin itu nanti orang-orang yang nggak mengikuti aturan saya kick gitu, nggak boleh sepele gitu. Sementara kalau nggak salah UPMIPS itu the best yang kedua di kemarin di FEMA Award ya, dapat nomor 2. Itu kan berarti UKM-FES ini berpengaruh di kampus gitu kan. Nah kalau misalnya membernya yang anggap sepele segala macam, itu kan mungkin nggak akan membawa perubahan. Nah itu jadi motivasinya jadi pemimpin itu yaitu membawa perubahan. Dan saya juga tengok beberapa pemimpin di Indonesia itu mengawali karirnya itu dari organisasi, kayak misalnya Ridwan Kamil, dia itu masuk organisasi dari SMA, dia itu cerita tuh tentang organisasi yang diikuti. Saya nengok itu motivasi, oh kalau misalnya kita mau jadi orang seperti ini, kita harus ikut ini ya. Saya mau menjadi orang yang berkembang, makanya saya ikut organisasi gitu. Oke, berarti semuanya dimulai dari yang bawah dulu ya kan? Nah, kita sudah sampai di akhir perbincangan kita. Sebanget ya teman-teman, kita bisa dengar pengalaman dari Kak Zul dan Kak Dea mengenai bisnis dan organisasi mereka. Mungkin dari Kak Dea atau dari Kak Zul ada yang mau disampaikan? Saya ya, mungkin untuk kuliah bisnis ya Kak, lebih ini sih Kak, untuk mengajak teman-teman gitu. Ayo mulai, kuliah bisnis itu nggak sulit, kuliah sambil berbisnis itu nggak sulit kok. Yang sulit itu adalah menjaga motivasi. Jadi gini, bagi teman-teman yang mau mulai bisnis, nggak harus kita punya modal besar kalau bisa mulai. Mulai dari hal-hal yang kecil aja dulu, mulai dari hobi-hobi kita aja dulu bisa kita mulai bisnis itu. Karena sekarang ini zamannya dimana semua akan tergantikan oleh teknologi ya Kak. Jadi untuk beberapa tahun, sekitar 30 tahun ke depan semua itu akan digantikan. Jadi kita ini sebagai mahasiswa yang sudah punya bekal dalam bisnis, ada baiknya kita ayo mulai dari sekarang gitu. Kita harus bisa survive, harus bisa observasi apa yang bisa jadi peluang kita untuk bisnis ke depan gitu. Jangan, kalau bisa kita jadi jadi pebisnis yang membuka lapangan pekerjaan gitu. Jadi ayolah mulai dari sekarang dengan modal kita yang mungkin minim. Mari kita sama-sama belajar gitu Kak. Mari kita sama-sama belajar dan berjuang gitu untuk mengembangkan supaya lebih kompeten lagi. Supaya bisa kan kita bisa membuka lapangan pekerjaan baru, jadi berguna untuk banyak orang. Terus juga kita bisa mengembangkan sektor ekonomi lah guys. Dalam kecil sedikit banyaknya itu pasti nanti bakal terpengaruh. Jadi saran saya itu mulai aja dulu. Kalau misalkan ilmunya belum cukup, ya kita learning by doing atau doing by listening gitu kan Kak. Itu sih. Oke, kalau dari Kak Zul, kalau misalnya dari aku nih pasti untuk mungkin ada yang nonton, ada yang mabuk. Jangan takut berorganisasi, mulai aja gitu. Gak usah ngikutin standarisasi, masuk kuliah, belajar, ngerjain tugas, lulus, wisuda gitu. Berani memulai hal-hal baru gitu. Tapi pilih organisasi yang jangan rapat gitu ya, tapi ada perkembangan. Nah, pilih organisasi yang dimana kamu itu bisa berkembang. Jadi jangan takut untuk berorganisasi, karena jangan nanti kita udah lulus nih. Karena ada beberapa orang-orang yang misalnya dia pas udah lulus, saya ini nyesal gitu nggak ikut organisasi dulu pas mungkin pas kuliah atau SMA gitu, nyesal. Nah
Jadi mungkin kalian bisa mulai sekarang, cuman kalau misalnya nggak foto, ya mungkin bisa di out. Tapi pilih organisasi-organisasi yang memang betul-betul kamu bisa berkembang di dalamnya gitu. Bukan cuman mau ngambil gaya-gayaan aja, karena banyak orang sana tuh organisasi gaya-gayaan gitu kan. Sementara kalian tuh atau soft skillnya itu gak ada berkembang sama sekali, cuman tuh gaya-gayaan, tuh sertifikat doang gitu. Nggak, carilah biar kita menjadi orang-orang yang wawasannya luas gitu. Nah, kita aja sih jangan takut untuk memulai organisasi karena orang-orang besar itu memulai karirnya itu dari organisasi. Oke, berarti kuliah sambil berbisnis ataupun kuliah sambil berorganisasi tidak akan mengganggu perkuliahan. Ya, itu ya. Terima kasih buat Kak Dea dan Kak Zul yang sudah datang di podcast Format Cita. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan dan menyaksikan podcast Format Cita.